Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Hari ini kami akan membahas mengenai kewajiban pengusaha dalam penerapan K3 dengan fokus pada 3 aspek penting, yaitu alat pelindung diri atau APD, pelatihan K3, dan pelaporan kecelakaan kerja. Topik ini menjadi acuan kami karena banyaknya kasus kecelakaan kerja di Indonesia yang terjadi akibat kurangnya penerapan K3 oleh perusahaan. Padahal aturan mengenai hal ini sudah jelas tertulis dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Sebelum masuk ke topik pembahasan, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Ilham dengan NPM 2304 1050 141 dari Prodi Teknik Elektro dan sedang mengambil mata kuliah K3 oleh dosen Pak Elizar. Sebelumnya, kita akan memasuki bab pendahuluan. Sebelum masuk ke inti pembahasan, mari kita pahami dulu kenapa K3 itu sangat penting. K3 adalah singkatan dari keselamatan dan kesehatan kerja. K3 bertujuan untuk melindungi tenaga kerja agar tetap aman, sehat, dan produktif. Jadi, penerapan K3 bukan hanya untuk kepentingan kerja saja, tapi juga untuk kepentingan perusahaan. Karena lingkungan kerja yang aman membuat kinerja lebih baik. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 secara tegas menyatakan bahwa pengusaha memiliki kewajiban untuk memastikan keselamatan kerja. Artinya, pengusaha tidak boleh hanya fokus pada keuntungan, tapi juga harus peduli terhadap kondisi pekerja. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi kawan saya, yaitu slide ketiga, kewajiban pengusaha, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aidil Syaukan Akbar dengan NPM 2304 1050 176. Saya lanjutkan, menurut diskusi kelompok kami, ada beberapa kewajiban pengusaha yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Yang pertama, menyediakan alat pelindung diri atau APD, misalnya helm, sarung tangan, sepatu yang safety, masker, atau rompi. APD harus sesuai standar dan wajib digunakan sesuai jenis pekerjaan. Kemudian yang kedua, memberikan pelatihan K3 kepada tenaga kerja. Ini penting agar pekerja memahami bahaya kerja, cara menggunakan peralatan dengan benar, serta langkah-langkah penyelamatan jika terjadi kecelakaan. Dan yang ketiga, memastikan lingkungan kerja tetap aman. Artinya, peralatan kerja harus dalam kondisi baik. Ada jalur evakuasi, tanda peringatan, dan fasilitas darurat seperti alat pemadam kebakaran. Selain itu, pengusaha juga wajib melakukan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja secara berkala. Hal ini untuk memastikan kondisi fisik pekerja tetap prima dalam bekerja. Dan yang terakhir, melaporkan setiap kecelakaan kerja ke instansi terkait. Laporan ini penting agar tidak ada tindak lanjut investigasi serta perbaikan agar kecelakaan yang sama tidak terulang lagi. Sekian akan dilanjutkan kawan saya. Baik, perkenalkan, saya Afrian Tampu Polon, nomor NPM saya 2304 1050 170. Saya merupakan salah satu anggota dari kelompok 2. Dan di sini saya akan melanjutkan hasil presentasi kami yang telah disebutkan oleh teman saya tadi. Masuk pada slide keempat dengan judul yaitu mengapa sarana K3 itu wajib. Dan mengapa pengusaha wajib menyediakan sarana K3? Dari hasil diskusi kami, ada beberapa alasan. Untuk alasan yang pertama, yaitu untuk melindungi keselamatan dan kesehatan pekerja. Tidak ada pekerja yang ingin celaka ketika bekerja, sehingga mewajibkan agar pengusaha dapat memberikan jaminan serta keamanan bagi para pekerja. Untuk poin kedua dari hasil diskusi kami memperoleh yaitu untuk mencegah risiko kecelakaan serta kerugian apabila terjadi suatu kecelakaan. Kerugian yang dialami tidak hanya dialami oleh pekerja saja, tetapi perusahaan juga akan bertanggung karena produksi dapat terhenti, alat dari perusahaan tersebut bisa rusak, dan biaya pengobatan harus ditanggung oleh perusahaan. Poin ketiga, penyediaan sarana K3 juga menjadi tanggung jawab moral serta hukum pengusaha.
Artinya, selain demi kebutuhan terhadap undang-undang, kepatuhan terhadap undang-undang, hal ini juga merupakan bentuk kepedulian dari pengusaha terhadap para pekerja. Dan untuk poin yang keempat atau poin yang terakhir, penerapan K3 akan menciptakan lingkungan kerja yang aman, efisien, serta produktif. Sehingga dihasilkan kesimpulan bahwa hubungan antara pengusaha dan juga pekerja akan menjadi lebih harmonis karena pekerja merasa dilindungi oleh pengusaha dan instansi di tempat dia bekerja. Untuk poin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian saya akan melanjutkan presentasi ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tegar bin Fatur Rahman, MPM 23041050 149. Kemudian pada slide 5 ini konsekuensi hukum jika lalai. Kemudian, apa yang terjadi kalau pengusaha tidak melaksanakan kewajiban K3? Dari pembahasan kami, konsekuensinya cukup berat. Ada beberapa jenis sanksi. 1. Sanksi administratif, mulai dari teguran, penghentian sementara kegiatan, hingga pencabutan izin usaha. Kemudian, yang kedua, sanksi pidana, bisa berupa denda hingga kurungan penjara, sesuai dengan pasal-pasal yang berlaku dalam UU Keselamatan Kerja maupun UU Ketenagakerjaan. Kemudian, tuntutan perdata. Jika kecelakaan terjadi akibat kelalaian perusahaan, pekerja atau keluarga bisa menuntut ganti rugi. Kemudian yang keempat, kerugian non materi. Misalnya, rusaknya reputasi perusahaan di mata masyarakat. Jika perusahaan dianggap tidak peduli pada keselamatan pekerja, tentu kepercayaan publik dan citra perusahaan akan menurun. Jadi jelas, mengabaikan K3 akan merugikan semua pihak, baik pekerja maupun pengusaha. Sekian, akan dilanjutkan oleh kawan saya. Baik, sebelum saya melanjutkan video terakhir, yaitu kesimpulan, perkenalkan, nama saya Muhammad Farisi dengan PM 381050 178. Untuk kesimpulan terakhir, pengusaha wajib melaksanakan K3 sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Fokus APD pelatihan dan pelaporan kecelakaan. Jika lalai, risiko hukum, kerugian materi, dan merusak citra perusahaan. K3 sebagai intervensi untuk keselamatan dan keberlanjutan usaha. Dengan adanya K3 kita terapkan di lingkungan masyarakat, maka terjamin keselamatan bagi masyarakat dan keselamatan bagi perusahaan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian hasil presentasi kelompok kami. Mudah-mudahan dengan adanya penerapan K3 di lingkungan masyarakat, hingga kita akan menjamin keselamatan para pekerja dan keselamatan sebagai perusahaan. Dengan ini kami tutup. Sebelumnya terima kasih telah mendengarkan hasil presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.